boys, welcome back to Adrian Jai. Kali ini gue datang lagi ke rumah salah satu sultan kolektor komika dari dulu ya. Ini silent collector sebenarnya guys. Ini dia Richie ya. Dia nanti akan ngejelasin nih dia pertama kalinya komika, koleksi yang mana, terus kenapa sih bisa keracun. Oke, kita langsung aja. Nih pertama kali lu komika yang mana nih bro? Lu koleksi? Justru yang untuk komika sendiri saya lebih ke Disney ya. Pertama kali? Iya, Disney. Itu seri D sebenarnya. Seri D Disney? Yang kayak gini nih? Ya. Nah, kesini saya merambah ke lebih ke Black Box, betul. Nah, kenapa lu milih Black Box bro? Ya. Alasannya? Mungkin saya jelasin dulu sejarahnya. Sejarah okay. Black Box. Salah satu contohnya ini. Jadi Tomica ini salah satu brand di Jepang asalnya. Brand populer di Jepang. Itu memproduksi mobil-mobil yang keluaran Jepang sebenarnya. Jepang. Iya. Itu dia ada nomornya. Ini ada nomor 39 sebenarnya itu dari awal 1 sampai ke 110. Iya, 1 itu tahun berapa bro? Tahun sekitar 70 sampai ke 83 atau 84 itu. Jadi Black Box ngeluarin nomor 1 sampai ke 110 itu tahun 70. Nah, sekitar tahun 74. Nah, itu dia mulai peralihan ke foreign. Ini salah satunya ke foreign. Ya, bloknya foreign. Nah, kenapa mereka ngeluarin bloknya foreign? Itu salah satunya karena mobilnya mobil keluaran Amerika. Mobil kalau keluaran yang Amerika dia bendera Amerika, mobilnya Amerika. Iya, kalau betul. yang Prancis dia Prancis, Jerman. Betul. Ada juga yang Inggris itu biasanya Morris ya bro ya. Iya, ini foreign itu keluar sekitar tahun 74. Itu pertama kali yang ini versi pocket car dulu. Pocket car 74. Nah, selang 2 tahun ini baru ngeluarin yang versi box. Ya, jadi versi boxnya ini dia ngeluarin varian-varian mobil Eropa khususnya supaya nggak monoton ya, nggak cuman hanya mobil domestik Jepang. Jadi ngarahnya ke mobil Eropa, mobil luar negeri ya, di luar Jepang berarti ya bro. Betul. Jadi ini sekitar sampai ke tahun 88 sebenarnya. Ini 88 dia mulai peralihan ke Tommy Jepang ini. Tommy merah Jepang. Iya, betul. Iya, Tommy merah Jepang itu dia numbernya dari nomor 1 sampai 120. Sampai sekarang dipakai. Betul. Nah, Tommy Jepang ini itu gabungan dari Black Box dan foreign. 40-nya itu foreign, mobil foreign, sisa yang 80 itu yang Jepang. Jadi total 120. Betul. Itu sekitar mulai tahun 88 untuk yang Jepang. Betul. Nah, masuk ke peralihan Jepang itu masuk ke Tommy biru, ya Tommy biru dan Takara Tommy yang ada ya, Tommy biru ini. Tommy biru. Ya nanti ada gambarnya di sini ya guys, contohnya. Ini yang Takara Tommy. Betul. Ya. Itu sejarahnya Tomica. Nah, ada juga yang Tommy merah sempetin Cina dulu ya bro? Iya betul, Cina. Bedanya itu kalau nggak salah, kalau yang Jepang kan di sini ada tulisan Jepang kecil ya. Iya betul. Jadi dari Tommy merah Jepang ke Tommy merah Cina ya. Iya. Bedanya nggak ada tulisan Jepang kecil di sini, baru ke Tommy biru, lalu ke Takara Tommy ya bro. Iya betul. Itu sekitar kalau nggak salah sekitar 94-95 ya. Yang untuk Tommy biru. Nah, selain yang untuk skala 64, Tomica juga ada yang skala lebih gede. Itu salah satunya Dendy. Ini barangnya ya. Iya.
Nah, Tomica Dandy-nya ini itu keluarnya sekitar tahun 74, 77, 77. 77 itu mobil domestik Jepang ini. Ya. Oh ya. Jadi yang untuk yang Ini mobil guys. ada benderanya ya, biasanya dia sertain bendera untuk Ini umurnya berarti udah lama ya bro ya? sekitar 72 ya. Iya, Ini tahun 72 ini untuk yang Tomica Dandy Jepang. Yang untuk sekitar tahun 77 dia mulai ngerambah ke yang versi foreign-nya, yang Amerikanya. Makanya ada bendera ya, biasanya ada bendera Inggris, Inggris, ya, ada Inggris yang juga. Citroen juga ada dia. Ini yang lu punya Morris, dia Inggris ya, jadi Iya. Morrisnya banyak banget ya, lengkap ya. Oke. Nah lalu jadi gimana bro, udah Dandy? Yang Dandy Yang paling lu suka dari Dandy ini yang mana? sebenarnya untuk Dandy saya lebih fokus ke Mini Cooper ya. Mini Cooper. Mini Cooper karena dia lebih detail, lebih gede, pintu bagasi itu kan bisa dibuka, Iya. termasuk karet ya, ban-bannya ban-ban karet. Banyak banget. Lebih detail sih untuk yang Dandy. Nah kalau yang Dandy sendiri yang lu punya ini yang paling lu favoritin yang mana bro? Ya sebenarnya sih Yang paling lu suka atau susah dicari nih, susah didapat, yang mana yang Dandy? untuk yang ini ya, Monte Class ya, Monte Rally. Oh yang ini. Betul. Kenapa nih paling susah? Apa dia emang paling limited atau banyak penggemarnya atau masuk ke Indonesia susah atau gimana nih bro? Karena untuk yang Cooper yang ini saya huntingnya lumayan lama sih sebenarnya untuk nyari yang mulusnya ya, untuk yang kondisi yang perfectnya itu sih. Dan juga ini sih salah satunya. Yang tapi ini VW ya variannya? Iya, VW itu bawa sepeda ya. VW-nya. Harganya sendiri kalau yang Dandy itu berapa bro dulu lu beli? Itu sekitar ratusan ya, 500 up lah, 500 up. Sekarang? Ya mungkin sekitar jutaan kali ya. Jutaan kali ya. Tergantung varian sih ya. Itu. Ya. Dinilai ada investasinya juga ya? Ya. Selain Dandy, Tomica Black Box, Foreign, dia juga ngeluarin yang untuk kolektor. Itu Tomica Limited. Contohnya ini ya. Oh itu TL ya, Tomica TL. Limited. Betul. Dia lebih detail, bannya juga karet. Ada variasi di lampu, cat lampu segala macamnya, itu lebih detail sih. Tomica Limited. Terus untuk sudah dari yang Tomica Limited baru ke yang reguler ya bro? Iya betul. Ya Jadi mungkin banyak motor-motor juga ya, lu koleksi juga, ini lengkap sekali nih motornya. ya kebetulan pas hunting dapat dan seneng hobi sama motor sih sebenarnya. Gitu. Terus sejarah apa lagi nih bro yang para kolektor atau yang pemula atau yang baru mau main yang dia harus tahu gitu kan? Ya Bisa sebenarnya di-sharing. untuk paling utamanya sebelum kita koleksi kita harus nyari informasi dulu. Ya. Browsing. Makanya itu gunanya channel ini, guys. Dari web segala macam kita browsing dulu karena untuk Tomica sendiri itu banyak varian, banyak jenis mobil. Nah dari informasi yang kita dapat kita senangnya feel-nya kemana. Contohnya pribadi untuk saya lebih senang ke box carry ya, varian babi, makanya saya ngumpulinnya carry aja gitu, babi jadi Ada fokus. babi-babiannya juga guys. Jadi fokus. Iya. Gitu. Dapetinnya ini di mana sih bro? Kalau saya mau beli nih bro? Untuk yang beli kita bisa searching di Google ya, di sesama kolektor atau mungkin di web. Di website. Ya betul. Biasanya untuk yang hobi begini sih biasanya rata-rata di kolektor sih ya. Kolektor ya. Kolektor. Ada komunitasnya juga ya bro? Iya betul. Nah ini kira-kira koleksi lu ini banyak banget, ada berapa?
sedikit lah segini, baru Masih sedikit katanya guys. dikit. Ini lemari pas bikin itu sekitar 234 ini lemari total piece-nya. 234. Yang ketahuan istri 234 ya bro ya. Ya, sementara ya. Terus apa lagi nih bro yang bisa lu sharing di sini di koleksian lu yang spesial buat lu, atau yang paling unik, paling rare, yang paling susah didapat di sini? Yang mana nih barangnya nih? Yang untuk seri-seri Yang black box bersejarah banget lah buat lu nih, buat seneng banget nih, susah banget ini didapat gitu atau gimana? salah satunya mungkin bukan susah ya, salah satunya harga yang saya dapat itu lumayan murah. Contohnya di babi pink ini. Oh, Itu murahnya tuh di berapa nih bro? waktu itu di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Mobil-mobilan sekecil itu di bawah 1 juta katanya murah bro. Ya karena nilai sejarahnya. Nilai sejarahnya karena untuk black box sendiri itu kan di era 70-an ya. Era 70-an. Sekarang udah 2020, berarti ada sekitar 40-50 tahun. Ya, untuk nominal segitu sih jadi masih. sekarang ini kisaran berapa nih bro? Pasaran sih nggak tahu Pak, mungkin bisa searching aja lah. Searching. Aja. Untuk harga sih ya. Pastinya itu kan Pokoknya gimana? tapi harganya mah yang pasti mah 1 kali gaji kali ya bro ya, 1 kali gaji gua kali, aduh. Yang di sini juga ada beberapa varian juga sih. Contohnya untuk Rosa ini itu ada varian warna di pintu. Oh. Untuk yang carry ini, Carry ini? high S. High S. Ya, secara tampilan sih looknya kelihatan sama, tapi itu ada Tulisannya beda ya. tulisan sih sama, Ya, cuman tulisannya. warna joknya yang beda. Warna jok beda. Warna joknya beda. Itu Oh, iya. ada yang red sama yang caldium red. Red sama red. Termasuk yang high S yang untuk sebelah ini, ya itu biasanya ada bedanya di base plate-nya. Oh, di display. Iya, base plate-nya. Jadi secara look sama, ternyata ya di dalamnya itu banyak sekali Variannya. varian. Makanya kalau orang awam ngeliat kayak mirip-mirip padahal dia beda ya. Iya, itu bisa dari warna, dari interior, dari pellet, Tulisan iya, dari stiker ya, itu beda-beda sih. sama dari harga juga beda pasti ya bro ya. Harga ya ngikutin ya, Ikutin. ngikutin betul. Ini bagus-bagus nih. Ambulans banyak ya. Ambulans ya ada beberapa ya untuk ambulans. Ini yang varian babi, yang ini yang lama, ini yang versi barunya. Ini lucu juga ya, lihat guys. Kalau kalian lihat ya, itu yang paling atas dia sengaja taruh pink semua warnanya. Itu khusus untuk dia, mungkin bro nyarinya pink aja ya. Iya. Terserah dia mau tipenya gimana, merek apa. Mereknya mah satu Pak. Maksudnya merek mobilnya ada macam-macam gitu. Betul. Yang penting warnanya pink aja warna ya. pink sama rata-rata itu made in Jepang sih. Ya, jadi buat kalian juga kalau yang suka misalnya merah, bisa juga ini satu rak Iya. merah semua, hitam semua sebenarnya ya. Iya. Tergantung. Suka-suka kalian lah di dekor kayak gimana gitu ya. Ini bagus sih, pink semua. Terus untuk apa lagi nih bro, sejarah apa lagi nih yang mau lu sharing nih di sini, yang bisa lu sharing yang orang tuh nggak tahu? Yang mungkin yang untuk yang baru-baru itu rata-rata udah mulai masuk ke TLV ya. TLV. Tomica Limited Vintage. Yang sebelumnya ini hanya Tomica Limited. Ya. Nah, masuk ke Tomica Limited Vintage. Limited vintage yang Ada, itu ya bro. iya, itu sekitar tahun 2004 itu mulai rilis untuk Tomica Limited Vintage. Basicnya itu mobil tahun 50-60, tahun 50-60an. Nah, masuk ke 2007
itu masuk ke namanya itu Tomica Limited Neo. Ya, TLV Neo ya. Iya, betul. Itu basicnya itu mobil tahun 70-80. Oh. Ya, itu ada contohnya yang untuk yang tahun Yang pasti tahun 90 ke atas deh. iya, TLV betul. ya. Itu Yang sih. Neo. Yang Neo. Jadi yang Neo contohnya ada Honda TN, ada Civic Civic Estilo. Estilo, betul. Itu yang paling favoritnya para diecaster, itu mau Hot Wheel mau Tomica, pasti Estilo itu ada di daftar list para kolektor ya bro ya. Iya, betul. Karena benar-benar real ya untuk yang timing limited vintage itu mau dari interior, dari ban, Ya, spion. Ya. Terus untuk cara perawatannya sendiri nih bro, ini kan masing-masing beda nih, apalagi yang udah black box. Iya. Gitu ya. Kalau untuk yang TLV pasti dia ada sendiri perawatannya, yang black box ada sendiri. Nah kalau lu sendiri ngerawatnya gimana nih bro? Biar dia nggak debuan, apa merintis, ada bocel gitu kan. Apalagi punya anak kecil guys, sangkanya mainan aja gitu kan. Padahal ini bahaya sekali juga sebenarnya. Ya Gimana kalau caranya nih? untuk perawatan sendiri sih sebenarnya untuk diecast sih simpel ya. Apalagi untuk yang Jepang karena itu udah berumur, secara kualitas cat segala macam itu juga sih nggak masalah. Cuman yang perlu diperhatikan itu biasanya sih kondisi lingkungan sekitar. Karena yang menyebabkan merintis, pelet hitam, nah itu biasanya dari kondisi dari cuaca gitu. Dari cuaca. Betul. Jadi biasanya sih salah satu untuk antisipasinya kita memakai silika gel. Silika gel. Iya, cuman nggak 100% juga, tergantung dari kita penyimpanan tempatnya. Iya. Tergantung dari kualitas si mobil itu sendiri. Bagusnya sih dirakin ya biar nggak berdebu ya bro ya. Iya betul, disimpan di rak. Bikin akrilik atau rak ya. Terus kalau kayak cahaya lampu gitu, kepanasan dari lampu atau itu juga pengaruh ya? Pengaruh, betul. Jadi taruhnya juga jangan yang lembab, Iya. jangan juga yang kena sinar matahari panas Iya. gitu juga, atau lampu juga jangan ya. Iya betul. Karena kita nyimpan untuk diecast sendiri kan nggak cuma setahun 2 tahun. Betul. Lagi ini umurnya udah puluhan tahun juga ya. Yang pasti udah susah didapat juga nih, mengandung sejarah juga ya. Terus barang-barangnya sendiri berarti ini banyaknya lu dari luar juga pernah pesan nggak bro? Iya dari luar biasanya, betul. Dari Hong Kong. Di Hong Kong. Iya. Karena basic sendiri untuk Tomica itu kan biasanya di Hong Kong, di Jepang. Iya. Tapi enggak, di Indonesia juga banyak sebenarnya kolektor, silent kolektor ya. Untuk Salah satunya si bro ya. saya sih Silent kolektor. karena unik ya. Jadi unik, lihat kayak contohnya Carry ini kan di Indonesia juga ada ya. Iya benar. Kita masih bisa lihat di jalan-jalan untuk Suzuki Carry. Jadi ya kita ngumpulin gitu. Itu juga lihat ada bemo ya. Mungkin dulunya juga pernah naik kali ya. Dia Iya. mengenang masa lalu, masa kecil. Gila ya ngomongin hobi ya boys. Ini waktunya tuh nggak akan cukup ya. Ini panjang banget nih sejarahnya. Nanti kita akan ngobrol lagi nih bro. Ya. Siap. Siap-siap aja nih gua datangin terus nih. Siap. Gua juga bakal jangan lupa nanti juga akan dijelasin juga nih ya per setnya ini, misalnya motor ya bro ya. Iya. Tungguin terus, tongkrongin terus di channel gua ya. Di komen kalian pengen tahu dari sumbernya ini yang dia udah tahu banget sejarahnya ya. Si varian motor, terus misalnya varian yang paling lengkap lu yang mana bro? Yang di sini set. Yang set mungkin ada Suzuki Carry, nanti kita akan review per set ya. Ini waktunya nggak cukup bro. Oke guys, waktu kita nggak cukup nih kalau buat ngebahas semuanya. Lain kali kita akan bahas lagi bro, lebih detail lagi. Bro, thank you banget waktunya. Iya.
Siap, Nanti gua main lagi ke sini, Bro. Gua Oke. pengen tahu sejarah-sejarahnya juga lebih detailnya. Ya, tongkrongin terus. Jangan lupa di channel gua di Adrian Jais, Jais Hobby. Boys will be boys.